Pemirsa, hingga hari ini sebanyak 34 perjalanan kereta api masih dibatalkan. Imbas banjir yang merendam jalur kereta api di Pekalongan, Jawa Tengah. Calon penumpang memilih pengembalian tiket atau refund meski harus antre di stasiun. Jalur kereta api Petak Pekalongan Sragi belum kembali normal hingga pagi ini. Banjir mulai surut, namun dua lajur rel bisa dilintasi dengan kecepatan hanya 20 km per jam. Pihak PT KAI menyatakan hingga hari ini baru sebagian lintasan rel sudah kembali normal. Sisanya masih dalam perbaikan dan penguatan struktur bantalan rel untuk memastikan keamanan perjalanan kereta. Sebelumnya, banjir yang merendam kota Pekalongan ini melumpuhkan perjalanan kereta api rute Jakarta-Semarang. Jalur rel sepanjang 500 meter terendam banjir setinggi 20 hingga 50 cm. Akibatnya, ada 38 perjalanan kereta Daop 4 Semarang dan Daop 1 Jakarta dibatalkan dalam 2 hari terakhir. Dan hingga pagi ini, sebanyak 34 perjalanan kereta api masih dibatalkan demi keamanan perjalanan. Data KAI Daop 1 ada total 2.500-an calon penumpang batal berangkat dan 900-an diantaranya memilih pengembalian tiket atau refund. Di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, ratusan calon penumpang memilih merefund tiket pada Minggu pagi imbas pembatalan 10 perjalanan kereta. Sementara di Stasiun Senen ada 5 perjalanan kereta yang dibatalkan. PT KAI memastikan pengembalian biaya tiket 100% bagi calon penumpang yang merefund tiket maksimal 7 hari dari jadwal keberangkatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pagi tadi masih banyak calon penumpang yang melakukan refund tiket perjalanan kereta api. Dan berikut liputan jurnalis dari Kea Dea Rosa dari Stasiun Gambir, Jakarta. Pemirsa, hingga hari ini pihak PT Kereta Api Indonesia masih terus melakukan normalisasi dan pengaturan perjalanan kembali untuk rute jarak jauh dikarenakan adanya banjir di beberapa wilayah yang memberikan dampak kepada beberapa peron ataupun stasiun khususnya di kota Jakarta, Pekalongan, dan Semarang. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Gambir dan tepat di belakang saya sudah banyak sekali pengunjung yang berdatangan dari pagi untuk melakukan antrian dan refund tiket. Dan hari ini beberapa pengunjung di belakang saya ini juga sudah mengantri untuk melakukan refund tiket yang tentunya hingga kini informasi yang kami dapatkan dari petugas KAI yakni bahwa beberapa peron yang terdampak banjir begitu sebelumnya sudah mulai surut, namun pihak KAI tetap memberikan pengembalian untuk tiket-tiket jarak jauh dikarenakan untuk meminimalisir keterlambatan yang lebih besar. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari para penumpang yang saat ini melakukan refund tiket, langsung saja kita tanyakan ke salah satu penumpang yang ada di sebelah kanan saya. Selamat pagi Bapak, izin. Bapak, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Bapak terkait adanya refund tiket yang dilakukan oleh pihak KAI hari ini, Pak? Saya kira cukup baik ya karena jadi istilahnya kita bisa cari alternatif lain gitu ya dari perjalanan yang akan kita lakukan. Saya kira cukup baik Mbak ini ya. Terkait jarak Bapak perginya nih kemana dan kemana, akhirnya Bapak memilih alternatifnya seperti apa Pak? Oh, saya kebetulan kemarin itu kan ke Pekalongan. Pas kebetulan perjalanan pulang. Kalau perjalanan perginya nggak masalah, tapi perjalanan pulangnya kebetulan hujan dan nggak bisa banjir gitulah. Karena mayoritas hampir sekitar berapa persen dari kota Pekalongan itu terendam banjir kemarin. Gitu. Baik Bapak, semoga bisa melanjutkan perjalanannya dengan transportasi alternatif lain. Terima kasih Pak. Dan memang seperti itu pemirsa, karena beberapa hari kemarin cuaca buruk di Jakarta, Pekalongan, dan juga Semarang. Hal ini memberikan dampak ke kereta api sehingga para penumpang ingin menentukan pilihannya dengan menggunakan jalur darat lainnya. Terkait para penumpang yang ingin melakukan refund tiket bisa datang ke Stasiun Gambir dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Dan tiket dikembalikan sebesar 100% untuk seluruh penumpang. Pemirsa, mengingat di Jakarta juga sempat terendam banjir, kita akan memantau daerah di Jakarta. Pemirsa, saat ini sudah terhubung bersama rekan kami ada di Lami Aulia. Di Lami, seperti apa kondisi saat ini di kawasan Pegangsaan 2 Jakarta Utara?
Ya, selamat sore Kevin dan juga pemirsa. Dapat saya laporkan langsung di Jalan Rawa Indah Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, bahwa banjir yang kemarin ini sempat tinggi, ada di ketinggian 30 hingga 40 cm. Dan pada sore hari ini tempatnya memang sudah surut begitu ya, sehingga aktivitas warga dapat berjalan kembali, kendaraan seperti motor ini dapat berlalu lalang kembali di kawasan Jalan Rawa Indah. Kemudian kalau kita melirik kembali, kemarin memang sempat diungsikan lebih dari 200 warga atau 3 RT ke tempat evakuasi atau musola terdekat di kawasan Rawa Indah yang tidak terdampak banjir. Namun begitu, penuturan warga pada sore hari ini, masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing, mulai kembali berbenah begitu ya terkait dengan hasil atau sisa-sisa dari banjir ini. Dan saya dapat laporkan bahwa masyarakat ini mengungkapkan memang Rawa Indah Pegangsaan 2 ini selalu jadi langganan banjir setiap tahunnya, terlebih apabila terjadi hujan besar yang mengguyur kawasan Jakarta, sehingga masyarakat berharap kepada pemerintah Jakarta untuk memberikan solusi atas banjir yang terus-menerus terjadi di kawasan ini. Kemudian Kevin dan juga pemirsa, kalau kami pantau sebetulnya bendungan atau sungai di sekitaran Rawa Indah ini masih tinggi, namun tidak terjadi banjir begitu ya, karena mengingat kondisi cuaca yang pada sore hari ini cukup cerah, sehingga kita harapkan tidak ada banjir susulan dalam waktu dekat ini yang melumpuhkan aktivitas warga. Sementara demikian, kembali ke Anda, Kevin. Baik, terima kasih Dilami atas laporan Anda langsung dari kawasan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas. Ya, sementara pemirsa, dari menanggapi pemaparan Menteri Nusron, anggota Komisi 2 DPR, Deddy Sitorus mendesak pemerintah untuk melakukan sinkronisasi pemberian izin pengelolaan lahan. Saya nggak tahu Kemendagri dan ATR BPN harus punya apa ini? Punya kewenangan juga Pak bicara. Tadi kan Pak Nusron bicara tentang terlalu banyak IPPKH di hulu di atas itu. Kemendagri dan ke ATR BPN itu apa? Cuma stempel, cuma nonton. Kadang-kadang pemerintah daerah itu nggak tahu Pak, tiba-tiba hutannya udah dikasih di Jakarta sana Pak. Tambangnya, apanya, semua. Yang ngerti persoalan itu orang daerah Pak. Yang ngasih izin orang duduk-duduk di Kementerian Kehutanan. Sinkronisasinya kita bagaimana? Kan harus selalu ada Pak. Ekosistem policy making kita itu kayak apa sebenarnya? Kita harus bersyukur Pak, rakyat kita ini nggak pemarah Pak. Ya, kemarin bendera putih cuma sebentar. Tapi percayalah ini menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.